Pak Misbah, dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Umimus. Oke, selaku moderator hari ini ya. Ya, terima kasih Bu Umimus. Bu Wi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ulang lagi ya Bu Wi ya. Nampaknya masih kurang semangat sekali. Oke, sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mulai. Oke, sih. Mantap. Baik, monggo Pak Misbah. Tadi katanya mau membuka dengan pantun. Oke. Pantunnya apa ya? Oke anak-anak, di pagi yang cerah ini malah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena di tempat yang dimuliakan ini luar biasa ya Bu Bi ya. Betul. Kita merasakan nikmat pegunungan yang asri, kemudian lingkungan yang sangat nyaman sekali buat kita tinggali. Gitu, dan kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin Pak Misbah, kita datang kan disambut dengan rintik hujan ya. Betul sekali. Hari ini cuaca sangat cerah. Cerah, mantap Jaya. Jadi semoga hari ini akan juga lebih cerah ya Pak Misbah ya. Betul sekali. Ya. Meskipun suasananya ini mungkin agak panas ya, tetapi kondisinya itu masih dingin. Masih dingin. Iya betul. Tadi malam anak-anak ada yang tidak bisa tidur? Atau sengaja tidak tidur? Nah, sepertinya sengaja Pak Misbah. Iya. Karena cuacanya itu sangat mendukung sekali untuk nyenyak tidur ya. Ya kan? Betul sekali. Enak tidur, enak banget. Aduh. Nyenyak. Iya betul. Karena tidur itu tidak harus kita sehari 8 jam, 7 jam. Itu adalah statement hoax ya. Jadi tidur yang penting, tidur yang berkualitas itu adalah tidur yang nyenyak, pintar. Jadi meskipun sehari malam kita tidur itu hanya 1 jam, 2 jam, kalau itu nyenyak, kita terlelap, itu juga akan lebih bagus daripada kita tidur sepanjang hari tetapi malah badannya capek-capek gitu ya, Bu ya. Baik Pak Misbah, kita mungkin tidak perlu berlama-lama ya Pak Misbah ya. Kita berdua berdiri di sini ini akan memberikan apa ya Pak Misbah ke anak-anak ya Pak Misbah ya? Oh ya Bu Bi, hari ini kita mendapatkan jobs internasional, harus mengisi kegiatan Ramadan Smart SD Muhammadiyah 1 Ngawi. Tepuk tangan dulu. Ubur-ubur ikan lele. Semuanya masih semangat, Le? Iya, Le, semangat, Le. Oke, semangat ya, mudah-mudahan ya. Karena vibes yang positif itu bisa membawa semangat buat kita. Pak Misbah, biasanya kalau puasa kemudian di rumah, itu kegiatan yang paling banyak apa Pak? Main HP, apalagi? Tidur. Tadarus, wow, keren. Itu baru anak puasa. Ngaji, pintar. Bu, apakah tidur saat puasa itu nggak boleh? Boleh nggak? Boleh ya? Boleh. Ada tapinya nggak? Betul. Ada tapinya. Tapinya kira-kira apa ya? Tidak berlebihan, pintar Masya Allah, sekali. Pak, luar biasa anak SD bahasa Ngawi ya. Tidak meninggalkan sholat, itu yang paling penting. Luar biasa. Ya, tidur boleh. Tidak rugi ya Pak ya kita melaksanakan pondok Ramadan. Ini baru hari kedua ya? Hari kedua. Hari kedua masih pagi loh. Tapi anak-anaknya sudah ya menyerap ilmunya sudah luar biasa. Vibes-nya sudah berbeda-beda ini, sudah dari yang kemarin luar biasa sekarang jadi outstanding. Senyumnya lebih ramah lingkungan semuanya. Amin ya. Amin. Semoga nanti ketika di rumah bisa menularkan ke teman-temannya ya Pak ya. Oh iya pasti itu ya. Jadi yang menular itu tidak hanya virus COVID itu ya Pak ya, tetapi virus-virus kebaikan Virus juga perlu kita kebaikan tularkan kepada teman-teman, Betul. tetangga sekitar. Adik, kakak, Ya. orang tua gitu ya. Betul betul. Baik Pak Misbah, Oke. dan anak-anak mungkin ya hari ini kita nanti akan bersama-sama
tema yang akan disampaikan terkait dengan service excellent, Pak. Kemarin dapat surat telegram itu, Pak. Ya. Judulnya itu service excellent. Apa itu? Bu? Service itu kalau setahunya Pak Misbah itu ketika motor bermasalah di servis begitu. Excellent itu logo sekolah kita itu Islamic Excellence School. Nah, itu apakah ada kaitannya servis motor dengan logo sekolah kita? Atau bahasa mau buka ini, Pak? Ini cocok loh. Atau cuci motor servis itu, Pak? Cuci motor servis. Amin, ya. Itu ya. Dan apakah ada kaitannya dengan materi kita? Betul. Oke, nanti kita ungkap, kita bedah. Yes, betul. Jadi temanya adalah service excellent dan table manner. Apalagi itu table manner? Table itu apa tuh, guys? Meja. Manner. Panci. Masa panci yo. Manner apa, guys? Hah? Apa? Hah? Perlakuan. Lakuan. Apa? Kelakuan. Berarti meja dan perlakuan. Apa ya kira-kira kalau digabungin? Oh, nyambung juga ya. Ya, betul. Ya. Nanti sebenarnya apa sih materi kita ini? Ya. Jadi service excellent dan table manner itu banyak sekali anak-anak ya, terkait dengan adab-adab keseharian kita. Itu juga masuk di bagian service excellent dan table manner. Yes. Table manner kalau anak-anak pernah dengar itu biasanya secara umum berkaitan dengan bagaimana cara makan yang baik, bagaimana megang sendok, bagaimana megang garpu, ya kan? Pernah dengar? Nah, tapi hari ini Pak Misbah kita akan lebih kita pilihkan materi yang lebih spesifik. Oke. Yang kebetulan anak-anak nanti akan langsung mengalami peristiwa itu. Sesuai momen ya Bu ya. Ya, betul. Jadi nanti langsung dipraktekkan. Tidak hanya mudah-mudahan materi. Ya, siap Ya. sekali. Dan judul materi hari ini adalah ada bertamu saat lebaran. Sebentar lagi lebaran ya Nana ya? Siapa yang mau segera lebaran? Aduh, kalau Pak Misbah yang normal-normal aja nggak pengen segera-segera karena intinya kalau kita mau segera lebaran berarti kita harus segera meninggalkan Ramadan. Wah, itu momen yang sedih sekali ya. Nggak mau ya masakannya ya. Sepertinya kita perlu tanya ke anak-anak Pak. Mengapa kok sangat tidak sabar menunggu lebaran itu? Oh iya, pasti ada momen yang serunya. Oh enggak, THR itu yang mungkin ya dirasakan semua umat di dunia. Pengen dapat THR. Betul nggak Bu Laila? Oh mau ya? Alhamdulillah. Nanti dapat THR dari owner di sekitar Anda. Oh iya. Baik Pak Misbah. Jadi anak-anak dan Pak Misbah ya, nanti ketika kita lebaran, nah, siapa tahu nih ya, materi yang akan kita diskusikan bersama ini anak-anak, nanti siapa tahu bisa menambah THR-nya. Betul sekali. Ya, karena tadi ya, apa tadi Bu, service excellent kita good, kemudian table manner kita good juga, akhirnya THR-nya bertambah deh. Ya, nah, bisa jadi itu. Betul. Om dan tantenya melihat, ini Zaki contohnya. Zaki Masya Allah, ini kok anaknya soleh sekali. Yang awalnya mau mengeluarkan THR warna biru diubah jadi warna merah. Iya betul, itu yang sering kita alami ya Bu ya, ketika kita nyamani anak-anak itu kainnya sih tekobes 10.000. Lah tibane kok lah kok bocahnya kok pinter, sopan. Ditanya ternyata sekolahnya di mana? SD Muhammadiyah 1 Ngawi balah 100.000 iki berarti iki. Ya, mudah-mudahan ya. Amin. Amin Pak Misbah ya. Tapi kita kira-kira nanti juga dapat THR kayak anak-anak nggak ya Pak ya? Iya. Mana ya bagian pembagian? Baik anak-anak. Kira-kira apa saja yang bisa kita lakukan atau hal baik yang bisa kita lakukan saat bertamu, terutama pada momen Lebaran yang sebentar lagi nanti akan dilaksanakan oleh anak-anak. Langsung saja ya, kita beri tipsnya. Langsung ini apa video dulu Pak? Oke, kita coba cek video dulu ya. Pak Sultan di video. Baik, anak-anak silahkan nanti bisa mengamati video. Kemudian selain mengamati juga nanti bisa menganalisis ya Pak Misbah. Yes, betul. Kira-kira di video itu nanti ada tindakan apa saja yang
bisa kalian tiru dan bisa kalian tinggalkan supaya tadi tik-tik THR-nya tambah. Itu yang jelas itu adalah bukan tujuan utama ya Bu ya. Ya, Tujuan Pak. utama kita adalah bersilaturahim, betul. Ya, ini dia videonya. Baik anak-anak, karena kita akan mengamati video, maka tidak ada suara dari kita ya. Suaranya hanya ada satu dari sumber suara, yaitu video. Oke, dapat titipan dari tim acara menulisnya di halaman 36 kalau nggak salah. Menulisnya halaman Kayak 36. betul, 36-an di belakang ya, bukan yang efektif fakultatif. Kata bat, kata bata. Oh, kata bu, kata betum, kata beta, kata betuma. No. Jadi amer ini Oktober. Ijelis, nah jelis. Ijelis itu linggo. Terus, masya Allah. Kaifa haluka? Apa? Ini turunnya apik nih. Khair, oh khair. Anak khair. Anak khair. Anak bi khair. Anak bi khair. Anak bumi. Orang ngerti. Itu apa tuh? Sinau bahasa Arab, Rek. Aku saiki melu kursus bahasa Arab di kantor. Bikin bahasa Arab apa ini? Ayo. Orang bahasa Indonesia dulu. Beras raon, Lek. Makanya butuh guru. Iki butuh buku juga. Iki memang kudu disinaoni tuh. Ya iya penting nek ade maca Al-Qur'an, maca hadis-hadis lah. Yuk bahasa Arab. Betul, Lek. Ben iso paham lah ya toh. Oh, ngono. Lah nek misalnya aku pengen duwe buku ngene iki piye? Itu kune nang Yufit Store. Oh, nang Yufit Store. Oh, buku-buku bahasa Arab ini Lek. Dadak nang Yufit Store iki saya di posisi dhewe berarti. Oh, sik. Galih iki nek rasa Arab kerja nang Yufit Store. Ya. Mbange ada kok takon ning galih sik wae yo, Yufit Store ra yo. Ning kene ono. Heeh. Serak kene. Ono. Ayo wis kono ya wis. Ayo, wis kok musik kamu bisa. Soalnya untuk ilmu itu bisa saksen ya, malas aku orang yang gali aku sih ya kadengan aku tuh semangat untuk ilmu. Ya. Boleh langsung dicatat ketika kamu menemukan kebaikan-kebaikan dalam video ini. Balik. Nah, perhatikan mereka sedang ngapain. Nah, itu ya, kira-kira seperti itu. Patuh ditiru. Apakah bagian dari adab? Ini rano. Buku bahasa Arab ini. Sik. Nek bertamu ki ora kabeh. Ya, wis bener mau. Ada bertamu ki ono. Jadi ora buku ki anggane itu aneh ora ngono ora. Kenapa ya kira-kira? Baik, anak-anak, sampai video berhenti tersebut, apa yang kalian dapat? Apa kira-kira? Tidak boleh? Gedor-gedor. Terus? Iya, kita harus memahami ada bertamu. Apalagi? Iya, tidak mengintip jendela orang. Ya. Teriak-teriak. Iya betul. Jadi tidak perlu memanggil Zap, Zap, ayo. Main yuk. Apakah biasa seperti itu? Oh, iya Pak. Biasa ya. Setelah ini berarti harus diubah ya Pak ya. Tadi loh Pak ya. THR. Masih proses ya ini ya. Anak-anak bisa sambil ditulis ya. Tadi yang sudah kalian lihat ada bertamu. Oh tadi kok ngintip-ngintip, ternyata itu tidak boleh. Silakan ditulis, berarti tidak mengintip atau tidak boleh mengintip rumah orang yang akan dituju untuk bertamu. Misalnya bisa pakai bahasa kalian sendiri. Ini ya? Oh iya, halaman 30. Terus apa lagi? Tidak harus urut, harus salam dulu, harus ini, tidak harus. Tetapi kalian memahami adab bertamu itu apa saja. 41. Mencatatnya di halaman 41 ya? Mengetok pintu. 42, Tadi mengetok oke. pintunya kayak gedor gitu ya.
Merasakan apa enggak? Selanjutnya anak-anak, selain ada bertamu, nanti juga akan ada materi ketika dibalik. Kita bertamu harus punya adab. Kemudian Ketika kita menerima betul, tamu. menerima tamu. Meskipun itu teman kita ya Pak ya. Iya. Oke anak-anak, kira-kira yang lebih baik itu ketok pintu atau ucap salam dulu? Ketok pintu atau ucap salam dulu? Hah? Ucap salam dulu ya. Jadi kalau bertamu kita ucap salam dulu. Assalamualaikum. Ketok pintu itu adalah sebagai peringatan sebenarnya. Kalau bahwa salam kita belum dijawab. Kalau salam kita sudah dijawab, nggak usah diketok-ketok. Ya. Jadi ucap salam. Baru setelah itu mengetuk pintu. Baik anak-anak, silakan diperhatikan lagi. Boleh ono Fik, boleh kalah. Boleh ono. Boleh suci bahasa Arab iki lho. Sik. Nek bertamu ki ono adabe. Ya, wis bener. Sik ada bertamu ki ono. Jadi ora lho iki kan tanggane sing do iki barang. Anek ngono ora kumu. Wis tak kandhani ada bertamu. Ora ada apa. Ono. Yang pertama mengucapkan salam 3 kali. Wo dhewe Tetap wis 10 ono. mengucapkan salam 3 kali. Ono dalile. Tadi saya nggak dalil begini tadi saya mengucapkan salam 3 kali dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin masuk rumah itu 3 kali. Jika diizinkan untuk kamu, masuklah, dan jika tidak, maka pulanglah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berarti mungkur salam ping 3. Salam 3 kali. Ono meneh. Yang kedua, mengucapkan salam dan minta izin masuk. Dalile Quran surat An-Nur ayat 27. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Berarti salam terus jaluk izin saya. Jaluk izin saya langsung nono. Berarti ra itu nek salam terus langsung mlebu. Nah itu. Yang ketiga, ono ketelu nih. Ono. Yang ketiga dengan ketukan yang tidak mengganggu. Langsung bor. Ono sing tega. Orang gedur mau. Wis tak translate dalile. Dalile saka Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kami di masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengetuk pintu dengan kupu-kupu ini. Ngene lho. Yang keempat, posisi berdiri tidak menghadap pintu. Ini ada jendela itu orang Tak kandani sih. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam apabila mendatangi pintu suatu kaum, beliau tidak menghadapkan wajahnya di depan pintu, tetapi berada di sebelah kanan atau sebelah kirinya dan mengucapkan assalamualaikum. ini bener pas ketuk-ketuk yo ning arep lawang kowe. Yang kelima, tidak mengintip. Iki mana dhewe? Tidak mengintip. Nah, ini orang dalilnya ini. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman kepada para pengintip. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, andaikan ada orang melihatmu di rumah tanpa izin, engkau melemparnya dengan batu kecil, lalu kamu cungkil matanya, maka tidak dosa bagimu. Bodoh. Mengintip. Tidak boleh Ternyata ya Pak ya, konsekuensinya ya. Inaimu. Misalnya ngopo-ngopo itu. Itu. Saking Yang keenam. pentingnya larangan tidak Isu boleh. namanya. Isu yang ternyata menjawab dengan jelas nama jika pemilik rumah bertanya siapa. Tri ngono. Apa jenengmu? Tri. Nek sing ngomong apa ya? Nah, itu menjawab dengan jelas nama mulai. Wes, sing ketujuh dari dhewe. Jika disuruh pulang, maka pulang. Ya wis, balik.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, sing artine jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu kembalilah, maka hendaklah engkau kembali. Hendaklah kamu kembali. Itu lebih bersih bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat An-Nur ayat 2. Nah, Ini piye? iki nek golek igale ya ono ning omah. Nah, golek buku ini nang di store wae paling yo gale ono ning di store kok. Oh, iki lagi kerja nang ono. Oh, lagi kerja paling yo. Jam kerja lek, jam kerja malah dolan. Pamit sih. Wes, hati-hati dalan. Oh, ya ngene ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kapan kita bener? Sudah ya, sudah cukup. Yuk, lagi. Ya, tadi tayangan Ya. simpelnya ketika kita ingin bertamu, gitu ya. Tepuk tangan dulu mungkin Pak. Tepuk tangan dulu buat Tepuk tangan buat dulu yang videonya ya, karena keren banget, simpel, tetapi sudah merangkum, insya Allah Ya. begitu ya. Ya. Jadi Bu Meskipun B, tadi ada sedikit iklannya ya Pak. ada iklannya apa tadi? Ya, nanti kalau kamu mau beli buku ya di situ enggak apa-apa, karena rasa ucapan terima kasih kita kepada pemilik akun tadi yang sudah memberikan konten yang bermanfaat. Betul. Dan ini tadi sepertinya masih ada ini ya, ada kaitannya dengan materi yang kalian dapat kemarin yang disampaikan oleh Bu Bida. Tentang apa? Tentang bijak bermedsos. Salah satunya adalah mencari Medsos. konten positif. Apakah ini tadi termasuk konten positif? Nah, Banget ya. betul. Yang hobi ngevlog bisa ya, saya kira Pak Misbah ya membuat konten-konten seperti ini. Ya, ada yang hobi ngevlog atau mau berencana buat studio podcast? Ya, ada ya. Ya. Tidak apa-apa, yang penting itu bagian dari syiar dan dakwah kita. Yang penting memuat konten-konten yang positif. Positif. Baik, anak-anak, setelah mengamati video tadi, ada berapa poin adab yang disampaikan di video tadi? Ada berapa? Ada berapa? Ada? Ada 7, ada 8. Ada yang menjawab 7, ada yang 8. Ada yang jawab berbeda? Ada yang 4. 4. Ada lagi? 7, 8, 4. Ada yang 9 juga, Pak. Wow. Ada yang 9, 7. Baik, coba kita sebutkan bersama-sama. Ya, coba kita Satu, mengingat kembali. Yang pertama adalah yang pertama, mengucap mengucap salam. Terus 2, 2, mengetuk pintu. Ya, termasuk salam ya. Salam ya. Tidak lebih dari 3 kali, sama. Artinya mengetuk pintu tidak lebih dari 3 kali itu maksudnya 3. Kalau ngetok kan tok 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 3. 1. Tok, tok, tok. 2. Tok, tok, tok. 3. Jadi 3 pangkat 3 3. kali ya. Maksudnya 3 paket. Terus yang ketiga apa yang ketiga? Yang ketiga? Tidak boleh mengintip. Tidak boleh mengintip. 4. Tidak menggedor pintu tadi Bu ya. 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 Tidak berteriak-teriak. Betul. Meminta izin. Minta izin untuk masuk. Tidak masuk. Tidak apa tadi? Mas Zaki? Oh iya, jika disuruh pulang, ya pulang. Iya, harus Ya. pulang. Contoh nih, Mas Almer bertamu ke rumahnya Rasya. Rumahnya lumayan dekat nih. Kemudian Rasya tidak menerima Almer. Terus Almer harus bagaimana? Ya pulang. Padahal Almer saat itu disuruh mamanya untuk mengantarkan hampers untuk Rasya. Disuruh pulang, ya pulang. Berarti nggak jadi dapat. Nggak jadi dapat. Gitu ya. Tentu cara menyuruh pulang tamunya juga dengan cara yang baik ya Pak Misbah ya. Iya, Tidak, betul sekali. "Mau aku pulang." Nah, bukan seperti itu ya. Baik, jadi ada berapa tadi anak-anak?
ada yang 7, ada yang 8, saya kira tidak apa-apa ya Pak ya. Ya. Mungkin tadi salam dipisah, ketok pintu dipisah, tidak berteriak juga dipisah. Ya, Bu Bi, apakah adab tadi harus kita praktekkan setiap hari ya? Misalkan kalau kita sudah bertemu, mau berkunjung ke rumah teman yang sudah bestie, ya sudah teman dekat, apakah adabnya juga harus seperti itu? Assalamualaikum, kan kita bayangkan kalau Mbak Najla coba, Ya. Mbak Najla mau main ke rumahnya Mbak Elvara. Karena sudah bestie. Ya, sudah biasanya bestie ya. Hai gitu ya. Ya, biasanya kan, Assalamualaikum, Elvara, ya masuk. Ya, itu kira-kira boleh apa enggak? Boleh nggak? Boleh enggak? Boleh? Boleh, karena sudah dijawab salamnya, kemudian sudah diizinkan untuk masuk. Betul. Kebetulan pas pintunya enggak ditutup juga. Kebetulan juga dan lebih baik kita sudah memberitahu dulu. Elvara, nanti aku jam 8 mau ke rumahmu. Jadi Elvara sudah bersiap-siap, sudah mandi, sudah pakai skincare, sudah wangi, tinggal menunggu datangnya Najla. Itu lebih baik lagi ya. Kalau kita biasanya mau bertemu dengan Pak Bupati, dengan Pak Presiden, kan kita harus merencanakan jadwal dulu. Betul. Gitu ya. Betul. Kemudian salah satu adab bertamu tadi, ada satu anak-anak tidak berdiri pas di depan pintu, Yes. Tidak tetapi boleh di sebelah kanan kanan atau kirinya. Kira-kira kenapa ya Pak? Tadi sepertinya di video tidak disebutkan. Kenapa kok tidak boleh di depan pintu pas? Ada yang tahu? Karena Marai kaget. Apalagi? Oh iya, mungkin pintunya keluar gitu Bu ya. Ya, bisa jadi, bisa Sububrek, jadi. Mah. Betul. Apalagi? Kenapa kok tidak boleh pas Apa Mbak Ambun? di depan pintu? Capek? Apa Bu? Sebenarnya alasannya apa? Ya, alasannya salah satunya adalah anak-anak, ketika pintunya dibuka tuan rumah, kita itu tidak langsung, pandangan matanya tidak langsung ke seisi rumah. Karena nanti ditakutkan juga kita terus secara refleks kita langsung mata kita tuh langsung gini, lihat gini sampai belakang. Nah itu kan Ya. kurang, Tidak sopan ya. betul, tidak sopan. Jadi berdirinya di sebelah kanan atau kiri. Baik, Pak Misbah dan anak-anak itu tadi ada bertamu. Iya. Sekarang giliran kalian yang menerima tamu. Kira-kira nih sebelum kita putarkan video lagi ya Pak Misbah ya. Kira-kira anak-anak ketika kalian menjadi tuan rumah menerima tamu, hal baik apa atau adab apa yang bisa kalian lakukan untuk menerima tamu? Oke, sebelumnya mungkin kalian sudah tahu ya, ketika kalian menerima tamu itu hal-hal apa yang harus kalian lakukan? Menjamu, pinter. Jamu. Maksudnya memberi jamu. Menjamu gimana Mas Rasya maksudnya? Memberi Jamu kulir asem. memberi sesuatu kepada tamu. Apa itu? Mungkin bagian dari service excellent tadi Bu ya. Oh iya betul. Jadi kita melayani tamu kita dengan baik. Ya seperti di hotel-hotel gitu ya. Ya. Jadi kalau ada temanmu datang gitu, selamat datang di rumah kami gitu ya. Seperti di toko sebelah. Kan kalau ada tamu datang kan selalu disambut dengan senyum ramah dan ucapan yang gitu ya. Apakah perlu seperti itu Bu B? Tidak perlu segitu juga kali Pak. Iya. Selamat datang Mas Rasya, selamat datang ke rumahku gitu. Tidak harus seperti itu juga ya anak-anak ya. Cukup dengan senyum yang ramah, kemudian mempersilahkan mereka masuk, itu sudah bagian dari adab untuk menerima tamu. Kira-kira apalagi yang lainnya ya? Kita lihat video aja ya Pak ya. Oke. Baik anak-anak, silakan diperhatikan lagi video berikutnya. Sekarang kalian menjadi tuan rumah. Nanti kalau Pak Misbah bertamu, nah ini harus dipraktekkan. Tidak hanya Pak Misbah ya Pak ya, nanti kalau ada tetangga, saudara kalian yang mungkin mudik ke rumah kalian, nah nanti bagaimana kalian sebagai tuan rumah. Terutama bagi mereka yang usianya di atas kita. Ya, Betul. ini bagian dari sopan santun kita. Play. Pertama,
Perbanyaklah teman dari orang-orang yang baik. Teman kita adalah para calon tamu kita. Ketika kita banyak berteman dengan orang-orang baik, maka tamu yang akan mendatangi kita adalah orang-orang yang baik pula. Rasulullah SAW berpesan yang artinya, janganlah kamu berteman melainkan dengan orang-orang mukmin, dan janganlah makan makananmu melainkan orang-orang yang bertakwa. Kedua, Satu. Apa tadi satu? Memperbanyak teman yang baik. teman yang baik. Jadi teman yang baik itu akan mendatangkan tamu yang baik juga. Ya, seperti kalian ini kan orang-orang baik semuanya. Selanjutnya, dianjurkan untuk menyambut tamu. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menceritakan bahwasanya tatkala tamu dari suku Abdi Qais datang kepada Nabi SAW, beliau menyambut mereka dengan mengucapkan, selamat datang kepada para utusan yang baru tiba, tanpa merasa terhina dan menyesal. Ketiga, segera. Oke. yang kedua bagaimana sebagai tuan rumah? Menyambut tamu. Dengan apa? Perasaan apa tadi? Bahagia tanpa merasa jangan sampai Repot-repot. Nah, itu nggak boleh ya. Ya meskipun kadang juga realitanya begitu, tapi kita nggak boleh. Betul. Selanjutnya yang ketiga. Segera berikan hidangan dan buat tamu kita merasa nyaman. Nabi Ibrahim mencontohkan hal ini. Allah menceritakan dalam firman-Nya yang artinya, Ibrahim cepat menemui istrinya diam-diam, lalu datang membawa daging anak sapi gemuk. Keempat, sedia ismakan hal. Baik, yang ketiga. Ini bisa sambil ditulis ya Pak Misbah. Apa tadi? Segera berikan jamuan yang dibilang Mas Rasya tadi, jamuan terbaik untuk tamu kita tentunya. Jangan sampai kita ada tamu, kita masuk ke dalam, bawa makanan dimakan sendiri. Betul. Jadi Ya. disuguhkan, disilakan. Betul, disilakan. Dan ini ada bedanya Bu ya, kalau kita menyuguhkan itu harus dengan sesuatu yang terbaik yang kita punya. Tetapi kalau kita mau mengambil jamuan itu, kita harus tidak boleh berlebihan. Ya, Jadi secukupnya saja. Dan kalau belum disilakan, kita tidak boleh mengambil. Iya. Begitu ya. Oke. Baik. Terus tadi ada yang membawa apa daging anak sapi. Jangan sampai anak sapi dibawa ke ruang tamu disajikan, tapi harus disembelih dulu ya, berupa daging atau yang sudah diolah menjadi steak, sate. Jangan sampai pedet diterenteng-tenteng dari kandang ditaruhkan nyah gitu. Itu enggak boleh. Oh, kalau saya senang Pak, kan Senang dapat ya? sapi nanti dibawa pulang. Ya, seroto kebahaya nanti. Baik, tentu maksudnya tidak seperti itu ya. Tidak kemudian mengambil sapi ya Pak Misbah. Itu adalah perumpamaan bahwa kita harus memberikan sesuatu yang terbaik. Baik. Dengan berusaha menyuguhkan yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Ibrahim alaihi salam yang menyajikan daging anak sapi panggang. Mantap. Allah berfirman tentang bagaimana Ibrahim menyediakan suguhan tersebut. Tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi panggang. Hanya saja kita dilarang untuk berlebihan dalam memberikan hidangan, terlebih jika motivasinya untuk riya. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menceritakan, Nabi SAW melarang untuk makan hidangan orang yang saingan dalam menjamu tamu. Kelima, pastikan yang menyuguhkan hidangan Anda Nggak sendiri boleh tadi ya. Yang keempat, dan dekatkan hidangan itu ke tamu. Ibrahim alaihissalam telah memberikan contoh dalam hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, lalu Ibrahim mendekatkan hidangan itu kepada tamu-tamunya sambil berkata, silahkan makan. Silahkan. disilakan dulu. Ya, ternyata dalam kita menghidangkan jamuan untuk tamu itu juga ada adabnya ya anak-anak. Tidak boleh ada Unsur riya atau berlebih-lebihan tadi ya. riya. Itu apa tuh riya? Pamer, betul. Ada unsur pamer. Jadi menyajikan buah salak. Ini loh, salak ini dari Korea. Kemarin saya beli 1 ons itu 5 juta. Tapi kamu jangan ngambil ya, ini harga mahal. Itu Ngambilnya satu aja. itu namanya riya. Jadi
Jadi kayak di sosmed itu ya, padahal orang itu mau ngambil tapi disuruh kesannya kayak mau pergi gitu loh, kok cepet-cepet sekali, padahal kan belum disajikan gitu. Ya, betul. Kemudian pasti dengan tujuan menghidangkan jamuan berlebihan supaya nanti diceritakan kepada orang-orang. Itu nggak boleh. Oh, nggak boleh. Kemudian yang Dilakukan kelima, pembantu dan dekatkan hidangan itu kita, seperti tidak bersalaman dengan lawan jenis. Salah seorang sahabat yang bernama Ma'qil bin Yasar radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi, sungguh itu lebih baik baginya daripada harus menyentuh wanita yang bukan mahramnya. baik. Tadi yang nomor 5, tadi, usahakan kalian menyuguhkan sendiri. Jadi tidak apa-apa, Mbak, tolong Mbak, Mbak maksudnya Mbak yang biasa bantu di rumah. Ya, betul. Contohnya Pak Mirza mau visit ke rumahnya Mas Brilian, ya. Karena itu Pak Mirza itu adalah tamunya Brilian, jadi diupayakannya menyuguhkan minum sama sapi panggangnya tadi bukan pembantunya, tetapi siapa? Brilian sendiri. Mas Brilian, karena Pak Mirza sebagai tamunya Mas Brilian. Kecuali tamunya banyak, tidak mungkin disuguhkan sendiri, sehingga kita minta tolong bantuan orang lain. Gitu ya. Kemudian yang ke-6 tadi maksudnya adalah tamu kita kan pasti ada yang laki-laki, ada yang beragam perempuan. ya. Nah, dan ini juga sudah dibiasakan di sekolah ya anak-anak ya. Ketika pagi hari kalian datang ke sekolah, Bapak Ibu guru menyambut kalian di gerbang. Untuk kakak kelas 4, 5, 6 terutama ya Bapak ya, salamannya dengan Bapak Ibu guru sudah benar. Ya, kita sudah saling memahami ya bahwa itu adalah simbol bahwa kita sudah menghormati, mengucap salam dengan, jangan sampai gini dok, tapi harus mengucapkan salam. Apakah harus begini Bu B? Gimana Pak? Apakah salamnya harus begini? Kalau contohnya Bu B dengan Pak Misbah. Assalamualaikum Pak Misbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu B. Jadi tidak bersalaman secara langsung. Kalau misalkan begini, Assalamualaikum Bu B. Bagaimana kira-kira? Boleh? Assalamualaikum. Ya, boleh saja, tetapi mungkin ada kita yang melihat lebih baik. ya, kita melihat mungkin murid kelas 1 kepada Bu B itu masih oke gitu ya. Tapi kalau Pak Misbah, Assalamualaikum Bu B, ini kayak orang caper jadinya. Boleh saja, tetapi ada yang lebih baik. Ada yang lebih baik bagaimana? Assalamualaikum. Ya. Begitu. Baik, selanjutnya. Paman dengan beliau perbaiki dari semua aktivitas yang membuat tamu kita risih dengan kita. Ya, Seperti menyambut digambar di atau anak, teriak ya. marah-marah, atau membuat anak menangis, atau ditinggal beraktivitas lainnya. Karena semua ini bertentangan dengan prinsip menghormati tamu. Nah, baik anak-anak, bisa kalian lihat di videonya ya. Sedang ada tamu, tapi tuan-tuannya nyapu. Tapi aneh ya jadinya ya. Ada tamu malah kita nyapu, isah-isah, humbah-humbah. Isah-isahnya sambil suaranya gelotengan di belakang di dapur. Itu artinya tuan rumah sedang tidak berkenan menerima tamu. Itu kode buat kita ya. Tapi tidak perlu dipraktekkan juga ya Pak. Ketika kalian mungkin tidak berkenan, disampaikan saja secara baik-baik. Iya. Jadi tidak kemudian tamunya sedang duduk menikmati hidangannya disediakan, kemudian tiba-tiba nyuap. Gue sulak, disulak porsi mejone Saat gitu. tamunya disolak. Iya. Baik, berikutnya Karena yang semua ini ke-8. tamu ke depan rumah. Imam Al-Qasim bin Salam pernah bertamu di rumah Imam Ahmad. Ketika Al-Qasim hendak pulang, Imam Ahmad beranjak dari tempat duduk untuk mengantarnya. Al-Qasim minta agar Imam Ahmad tetap di tempat. Nah, ini anak-anak, ini juga penting. Ini bagian dari service excellence juga. Betul. Jadi ketika tamu kita sudah mau pamit atau tamu kita pamit pulang, kita antar sampai mana? Sampai depan pintu atau sampai gerbang pintu pagar kalian gitu ya. Betul. Dan itu kita harus pastikan bahwa tamu kita sudah beranjak pergi dari rumah kita. Jangan sampai tamunya baru pakai sandal sudah ditutup jegrek. Waduh, ini tidak service excellent. Ini namanya nanti service apa Bu? Not excellent. Not excellent. Ya, dipastikan ya tamu itu sudah beranjak pergi baru kita berbalik badan untuk masuk rumah. Iya, betul. Pasti kalian kalau bertamu ke rumah saudara kalian
kemudian pas pulang diantar sampai depan pintu tuh ada rasa senang nggak? Ya seneng Iya, karena banget. merasa dihormati, Dihormati. merasa Seperti dihargai. kalau kita berkunjung ke tempat-tempat bintang 5, Ya. seperti juga seperti itu kan, Ya. di hotel, terima kasih, selamat datang kembali, dan mereka pasti berdiri, nggak mungkin duduk sambil mengerjakan sesuatu. Ya. Itu bagian dari service excellent perusahaannya mereka. Ya. Jadi kalian ibaratnya kalau punya perusahaan ya harus service excellent tadi. Ya. Nanti suatu saat punya perusahaan besar, nah belajar Amin. service excellent-nya itu dari rumah. Dari sekarang. Baik, berikutnya. Antar tamu ke depan rumah, seminta agar Imam Ahmad tetap di tempat. Namun Imam Ahmad tetap mengantarnya dan membawakan keterangan dari Asy-Sya'bi bahwa termasuk kesempurnaan melayani tamu adalah mengantarnya sampai ke pintu dan membantunya naik kendaraan. Yufid.tv. Baik, Nah. sudah selesai anak-anak. Adab bertamu sudah. Adab menerima tamu juga sudah. Baik, sekarang kita cek. Kita Adab cek. menerima tamu tadi yang sudah kalian tangkap dan sudah kalian tulis itu ada apa saja? 1. Banyak. Apa? Mengucap salam. Yang mengucap salam yang bertamu atau tuan rumahnya? Yang bertamu. Yang bertamu, Ya, betul. sekarang kalian jadi tuan rumahnya. Jadi tuan rumahnya. Ya. Berarti apa? Setelah ada ucapan salam, berarti kita harus ya ketika kita mendengarnya harus segera menjawab Jawab salam. Kemudian yang kedua, adab tuan rumah, apalagi? Oh ya, Bobi, kalau menjawab salam gimana ya? Kan kita sering ya, misalkan Bobi tadi kan salam, Assalamualaikum. Kita dianjurkan untuk menjawabnya secara lengkap. Ya, betul. Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Sudah paham ya? Ya. Coba kita cek Mas Fitra. Assalamualaikum. Jos. Baik, sekarang yang di boardnya berbeda, Pak. Ini siapa namanya? Mbak Ambun. Namun, coba Pak, salam Pak. Mbak Ambun, Assalamualaikum. Ya, Mbak Ambun menjawab dalam hati, Masya Allah. Ini seperti bidadari-bidadari surga. Bermata jelita, ya Masya Allah. Baik, tapi Mbak Bun paham kok, Pak. Iya, betul. Tadi sudah menjawab Mbak Bobi, cuman malu. Baik, tadi anak-anak ya menjawab salam Jawab salam. dari tamu kita. Kemudian tadi ada dari sana tadi menghidangkan makanan atau yang dimaksud adalah jamuan ya. Menjamu tadi ya. Oh, terus apa lagi anak-anak sebagai tuan rumah? Saya menjamunya tadi ya gimana? Nyambut. Menjamu. Ya, yang menyambut menjamu ya. Hmm? Yang menjamu tadi ada yang perlu diperhatikan saat menjamu. Apa? Menjamunya tadi gimana? Harus? Diantar sendiri. diantar sendiri. Betul. Boleh kalau membuatnya boleh misalkan kita GoFood boleh ya. Boleh. Nganternya kita antar sendiri. Hmm. Terus apa lagi? Yang tidak boleh dilakukan saat memberikan jamuan. Apa? Oh, pintar. Ah. Nggak boleh riak. Tidak boleh riak. Harus belakangnya harus ada A-nya. Iya. Riak. Nggak boleh pamer. Oh. Kemudian apa lagi, Mas? Yang tadi apa? Tidak beraktivitas di depan tamu. Maksudnya tidak beraktivitas yang mengganggu tadi ya. Ya, betul. Apalagi ya? Masih ada Apalagi ya tadi ya? Masih ada tadi? Apa? Dianjurkan untuk mengantar sampai depan Ya, rumah. kalau Betul tamunya sekali. pamit. Tadi tidak bersalaman dengan Lawan juga jenis. termasuk. Betul. Betul. Oke, baik Pak Misbah. Anak-anak alhamdulillah sudah bisa menganalisis adab bertamu dan menerima Semakin tamu. pinter lagi ya. Ya, betul. Semoga nanti bisa benar-benar dipraktekkan ya. Amin. Baik, selanjutnya anak-anak, setelah tadi kalian mengamati video, kemudian kalian mengambil poin-poin ada bertamu dan menerima tamu, nah ini ada yang perlu diperhatikan lagi nih. Nanti bisa dicocokkan dengan apa yang sudah kalian tulis. Baik, bisa dilihat lagi catatannya? Dan coba dicek di layar proyektor kita. Ya. Yang pertama, ketika ini bertamu ya Pak Misbah. Ketika bertamu, yang pertama luruskan niat. Yes. Tujuan saya datang ke rumah
si fulan untuk apa? Itu harus jelas. Tentu tujuannya harus tujuan yang baik. Baik. Selanjutnya, ya niat baik. Berikutnya perhatikan waktu berkunjung, ini juga Iya. penting ya anak-anak ya. Betul. Kira-kira waktu berkunjung yang tidak disarankan untuk bertamu itu contohnya jam berapa misalnya? Coba diperhatikan. Datanglah di waktu yang tidak mengganggu waktu makan, berarti tidak waktu jam makan siang. Wah, tadi saya mencium aroma gulai di rumah tetangga. Bertamu yuk. Bertamu Jadi pas siang-siang berharap dikasih, ternyata lagi ngonten. Aduh, nggak jadi. ternyata tetangga sebelahnya lagi. Sebelahnya lagi, akhirnya semua tetangga didatangi semuanya. Baik. Ya, Tidak pada saat jam waktu makan, Terus apa lagi anak-anak kira-kira jam yang tidak boleh bertamu? waktu istirahat. Tidur atau istirahat, apa lagi? Waktu sholat. Iya. Itu diusahakan ya, diusahakan tidak pada jam tersebut. Baik, berikutnya. Dan tidak boleh terlalu lama ya kalau bertamu itu. Iya, betul. Next. Selanjutnya, makan hidangan secukupnya. Tadi sudah kita bahas ya. Betul. Makanlah hidangan yang telah disajikan jika sudah ditawarkan, benar. Sudah disilakan. Ya. Disilakan. Kalau sudah, contoh nih, sudah disajikan oleh tuan rumah, tapi tuan rumahnya tidak mempersilahkan. Nah, Boleh nggak kita makan duluan? Hah? boleh nggak? Belum ya, belum boleh ya. Oh, Oke. karena kan Terus Bobi misalkan gini, kebetulan Pak Lezat tidak makan daging anak sapi, tapi sama tuan rumahnya disajikan sate daging anak sapi. Terus cara menolak kita bagaimana? Nah itu, kalau ada makanan yang lain, contoh nih, disediakan sate daging anak sapi, kemudian di sebelahnya ada soto ayam, sebelahnya mungkin loh ya. Ya. Nah kita bisa mengambil yang kita tidak Opsi alergi ya. pada makanan tersebut, betul. Gitu ya anak-anak ya. Tapi kalau yang disediakan hanya itu saja, kita bisa Gimana? menyampaikannya dengan Kita menyampaikannya, maaf saya sedang tidak, atau jika Anda berpuasa sampaikan saja, maaf saya sedang berpuasa. Jika memang kalian sedang tidak makan daging anak sapi, ya sudah disampaikan saja. Karena saya sedang mengkonsumsi daging ibu sapi, gitu juga bisa. Jadi pokoknya disampaikan supaya tuan rumahnya tidak tersinggung. Sudah repot-repot dimasakin, nggak dimakan, gitu kan sedih jadinya. Oke, baik. Selanjutnya, batasi waktu. Nah, screen time. Ini dia. Ketika kalian bertamu atau ketika ini berlaku untuk dua-duanya. Ya. Ketika bertamu atau menjadi tuan rumah, menerima tamu. Ini dua-duanya ini berlaku ya. Batasi waktu penggunaan ponsel. Jangan sampai kemudian tamunya berbicara kalian begini terus, Ya, betul. atau tuan rumahnya sedang berbicara, kalian sebagai tamu lihat HP terus. Itu yang perlu diperhatikan. Ya. Dan sebaiknya kalau misalkan kita sedang ngobrol, ada telepon berdering, mungkin kita bisa melihat dulu ya, kira-kira urgent nggak, penting banget nggak untuk kita angkat. Jika kalau memang itu dari keluarga yang kira-kira urgent, itu harus minta izin dulu. Maaf ya ibu, kita mau mengangkat telepon dulu. Maaf ya Rasya, saya mau mengangkat telepon dulu. Begitu. Ya, betul. Berikutnya, Next. Sudah. Oke, sudah selesai. baik, Pak Misbah, tadi sholat Bu ini waktunya tinggal 10 menit lagi. Iya bener, berarti mas pas Bu ya. Ya, betul. Lah, kira-kira 10 menit ini mau buat kita apa Bu ya? Tidur, oke. Saya mau menghipnotis kalian. Hitungan ketiga semuanya tidur. 1, 2, 3. Oh, nggak mau tidur beneran berarti tadi yang ngomongnya tidur nggak mau tidur beneran sebenarnya.
kayaknya pengen terus materi sampai sore Bu Bi. Betul. Iya. Saking semangatnya ya Pak Misbah. Ya. 1, 2, 3 bangun. Set. Set. Ini kayak beneran ya. Ini masuk YouTube gak nanti? Berbahaya ini. Baik. Pak Misbah, sepertinya waktu 10 menit ini kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya ya. Oke, Bagaimana kalau sebaik-baiknya ada ya. sesuatu Pak Misbah? Sesuatunya itu apa Bu Bi? Sesuatu. Hmm? Kita challenge saja Oke. untuk peserta laki-laki dan peserta perempuan ya. Bersiap-siap ya. Baik. Kita butuh Satu. Apa bermain peran begitu atau gimana Bu? ya. Challenge-nya adalah berperan sebagai tamu dan sebagai Tuan rumah. tuan rumah. Nah, bagaimana nih sikap yang baik menjadi tamu atau sebagai tuan rumah? Oke. Nanti kalau ada yang mau, Ya, nanti pasti dapat pahala. ya itu yang pertama ya. Ya. Nah, taruh sini aja ya. Ya, kamu tidur di sini aja. Nggak usah ribet. Bobi cari yang cowok, saya cari yang cewek 1. Baik. Ada Oke, pinter. caranya Sini. ya. Nah, ini bener-bener anak SD Muhammadiyah 1 Ngawi. Tepuk tangan dong. Tidak diiming-imingi uang 100 juta. Tidak diiming-imingi kulkas 4 pintu. Tetapi dia langsung angkat tangan, set. Mau maju. Betul. Oke, yang anak laki-laki. Sini dulu. Yang anak laki-laki, aduh saya belum memilih anak laki-laki. Ayo siapa? Siapa? Mas Kenapa? Alektra. Mas Awa. Siapa? Elektra. Banyak sekali penggemarnya Elektra ya. Langsung tunjuk tangan dong. Kelas 6 juga nggak apa-apa ya. Baik. Biasanya seseorang yang ikhlas itu akan mendapatkan imbalan yang lebih. Betul sekali. Mungkin selain dari Allah, mungkin dari Bu Umi Mustafa juga bisa. Karena Bu Umi Mus ini adalah owner kue lebaran ya Bu Umi ya. Nanti kalau mau beli langsung promo ya Bu Umi ya. Wah, Pak. Yang awalnya 40.000 jadi berapa Bu Umi? 6.500. Wow. Keren nggak tuh? Per biji ternyata. Ayo, Oh, Ayo, Azam, Mas Azam. berdiri. Ayo Mas Azam. ayo. Ayo Azam. Ya itu sudah takdir dari Betul. Allah ya. Bahwa Betul. kamu harus berdiri. Betul. Allah memilih kamu melalui harus memilih kata. Iya, ayo Ayo Zam. Azam. Ayo Azam. Enggak apa-apa. Ayo, Cuman Azam ternyata menolak rezeki dari Allah ya. kok nggak ada yang mau ya? Atau jangan-jangan malu karena cewek? Iya. Ada yang mau coba anak laki-laki? Yang mau silakan berdiri. Lutfi? Ayo. Ayo Lutfi. Mas Tera? Abid? Oh, Mas Lingga. Ayo. Mas Lingga? Mas Lingga ini berani loh biasanya. Oh, enggak. Ya udah, kita nggak mau maksa kok. Yang mau aja Pak. Yang mau aja. Yang mau silakan berdiri. Oh ini Mas Gerald. Dia langsung panik dia. Atau anak perempuan aja, nggak apa-apa. Gimana nih anak laki-laki? Beneran nggak mau diterima tawarannya. Tawaran tidak Pas. berlaku 2 kali loh. Tidak datang 2 kali. Oh itu berdua. Oke, boleh. Ayo berdua. Oh bisa ya bisa. Boleh bisa. Tepuk tangan dong buat Mas Sandra dan Alektra. Ini Saya juga. tidak asing ya Pak. Iya. Kayaknya pernah lihat di alun-alun itu apa ya? Patung air mancur. Patungnya mereka berdua. Lagi mana Bu? Gapura Ngawirama. Apa ya? Coba saya ingat-ingat. Ada yang pernah melihat mereka berdua di alun-alun? Tapi berdua. Hah? Oh itu ada, itu yang angkat tangan itu. Kenapa? Kenapa Mbak Elektra? Keke, Mbak Keke. Oh enggak. Oke. Oh iya, saya baru ingat. Pantomi. Pantomi.
Oh ini artis pantomim SD mana ya berarti? Nah ini kelas berapa? Kita kenalan dulu ya. Namanya siapa? Aurora kelas 4. Satunya ini. Senlo kelas. Satunya? Siapa? Elsa Pak. Jadi suaranya. Nah. Namanya sekali lagi? Alektra. Kelas 4 semuanya tepuk tangan buat kelas 4. Wow. Kok kelas 4 semuanya sih? Gimana Bu challenge-nya? Challenge-nya menjadi tamu dan menjadi tuan rumah. Ya. Ini langsung aja Sakura. Kayaknya cocok yang ini jadi tuan rumahnya deh. Iya betul. Begitu ya? Ya. Berarti di atas ini coba. Aduh, bisa dilepas ya sendalnya ya. Kamu jadi tuan rumahnya di sini, kalian datang tamu. Sana naik sepeda, tapi harus peraganya pakai pantomim ini. Naik sepeda pakai pantomim ya, Bu ya. Iya betul betul. Ya. Oke. Sudah 3 2 1. Coba kamu mau bermain ke rumah Mbak Aurora. Tapi modelnya kayak gini. Nanti emaknya takut nggak ini? Kalau ini nggak usah pakai Nah, yang ini pantomim. beneran. Yang ini Beneran. Sekarang beneran. Kalau lihatnya gini banget. Baik baik. Sudah. Iya. Maksudnya ini pantomimnya naik sepeda aja. Kalian Iya. bertamunya. Bertamunya jangan pakai pantomiman, harus mengucap salam. Oke, diulang lagi. Oh iya. Ya, ekspresinya menakutkan, ya lucu sekali. Baik, Oke, nanti silakan. Setelah turun sepeda, pegang mic-nya itu berhenti pantomimnya ya. Oke, pegang mic ya nanti ya. Mulai. Oke. Oke, terus yang pertama dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ambil di speed, Bu. Tidak. Orang. Kenapa? Ambil diomongkan. Oh iya, baik. Pintunya di depannya pintunya. Posisi kalian di mana? Iya. Kamu masih di dalam rumah aja, sembunyi di dalam rumah. Oh Di iya, dalam, masuk. di balik tabir, di balik pintu. Ya, masuk. Oke. Enggak di sini aja. Tidak di depan pintu, berarti di pinggir. Di pinggirnya pintu. Oke, Endang. Salam. Salam. Baik anak-anak silahkan diperhatikan ya. Nanti kalau Sudah, ternyata betul ya. belum sesuai bisa disampaikan. Kenapa ada orang? Mana? Tahu. Sudah berapa kali tadi? Sudah berapa kali? Sudah Pak 3 Okta? kali. Sudah 3 kali, tidak dijawaban. Berarti harus bagaimana? Iya. Ulang. Berarti tugasnya mereka selesai dong. Baik. Oh, ternyata sudah keluar. Iya, setelah 3 kali pas mau balik kanan sedikit gini. Oh, sudah keluar. Sudah buka pintu. Ayo, Dang. Bisa Waalaikumsalam. Tidak masalah, jangan hiraukan penggemar. Lanjutkan, Aurora. Ya, sudah betul. Centang. Assalamualaikum. Nah, Hop, di sini aja. Ini oke. posisinya di kamu sini. Kamu Baik. sini, di sini. Kemudian tuan rumah mempersilahkan duduk. Oh, silakan duduk. Duduk pantomim. Nah, gitu. Pantomim ya, duduknya pantomim. Baik. Kemudian Aurora sebagai tuan rumah bisa menanyakan maksudnya. Iya, Senlo Alektra mau apa? Ini ceritanya sudah kenal ya, jadi tidak perlu tanya kamu siapa. Gitu. Jadi sudah kenal temennya. Ya, semua ada apa? Dijawab. Besok kamu libur enggak? Sekolahmu libur enggak? Kerja. Terus, ambil makanan. Ya. Ambil sesuatu di dalam. Nah, Ya. ambil satu. Baik. Tadi tamunya Sesuatu, kamu Nak. besok Sesuatu. kamu Minum. libur karena mau Di belakang mengerjakan sana. tugas kelompok.
Iya. Selanjutnya setelah mengutarakan maksud dan tujuan, ya, Duduk. ya silakan duduk Bapak. Oke, pantominya sudah selesai. Kemudian setelah menyampaikan tujuan tamunya, tuan rumah ke belakang untuk mengambil jamuan. Wah. Kalau lama ini berarti masih masak ini. Kita Ya, oh iya. Oh, Iya. Ternyata stok minumnya hanya satu. Gimana caranya? silakan disebutkan Mbak Aurora. Duduk, Mbak Aurora. Oke. Kemudian mempersilakan ya. Belum Terima kasih. dipersilakan. Terima kasih. Silakan Aurora. Baik, sudah disuguhkan, sudah disilakan, kemudian diminum ya. Ya, bener. Masa beneran. Kalau usah dicoblos tenan ya. Ya. Baik, maksud dan tujuan sudah. Sudah ya, centang. Kemudian ulangi apa tadi? Oh ya. Baik, kemudian tamunya mau pamit. Ya. Oke, berdiri. Mau pulang. Nah, kita pulang dulu ya. Sudah, aku sama dulu mau belajar. Oke, Silakan dijawab ya. ya. Silahkan. Oke, pulang. Salamnya gini. Salimnya gimana? Salimnya. Gini loh. Oke. Oh, mau ada oleh-oleh. Wow, tuan rumahnya Baik kan, ada oleh-olehnya. Kira-kira apa ya? Mic-nya. Wah, ini improvnya pintar banget. Tepuk tangan dong. Coba. Ini tanpa skenario loh ya. Dikasih selimut. Wow. Mic-nya. Ini Aurora. Silakan diserahkan. Kemudian pulang, Pulang. depan pintu. Diantar sampai depan pintu. Pulang, kamu turun. Pakai sendal. Terus naik sepeda lagi. Diantar sampai depan pintu Aurora. Oke, semuanya sudah masuk kriteria tadi ya. Tinggal yang terakhir ini apakah benar Oke. naik sepeda? Toet. Oke, tepuk tangan buat. Luar biasa. Wow. Di sini dulu. Sini dulu. Ini kok maksudnya dikasih oleh-oleh ini gimana ini? Ini di luar konteks kita loh Bu ya. Betul. Di bawah dong, Dan di bawah. kemudian tadi di video juga nggak ada loh. Nggak ada ya. Ini berarti kebiasaan yang sudah diterapkan di rumahnya Mbak Aurora. Boleh nggak sih memberi oleh-oleh itu, boleh nggak sih? Boleh, tapi jangan diambil lagi ya. Oke, baik Pak Misbah, Oke. karena anak sudah berani tampil di depan ya. Tadi luar biasa ya penontonnya. Sampai bersorak-sorak gitu. Ya itu fans biasa lah. Betul. Kayak orang-orang Korea gitu Bu ya. Oh. Tangan. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk anak-anak ini Ya, tepuk tangan sekali lagi dong. Keren ya. Bukti, nggak usah repot-repot gitu. Nanti dari panitia sudah ada. Ini tadi Pak Misbah di awal kan kita berbicara tentang THR ya. Iya. Meskipun itu bukan tujuan utama loh ya. Iya. Kalian menjadi tamu yang baik, menjadi tuan rumah yang baik itu keharusan sebagai seorang muslim. Kalau Mas Azhar ini apa? Keselak rumput raffia. ini menolak rezeki. Nah, gitu kan maju gak gelem. Nah itu ya tujuan utamanya itu tadi ya sebagai seorang muslim tentunya ya. Ya. Kalau kemudian ada hal-hal yang yang didapat maksudnya itu bonus saja. Teng apa ya? Apa ya? Ada isinya nggak? Kira-kira apa isinya ya? Coba diterawang. Siapa yang mau menebak? 5.000, 200.000. Wah, ini Husnudon dong. 50.000, 20.000, 100.000. Belum ada yang benar.
10.000. Oke. Gas LPG. LPG. Apa? Nggak ada isinya kan, nggak mungkin ya kita berbohong. Ada isinya nggak? Ada isinya nggak? Ada. Doa. Katanya doa isinya. Masa doa sebesar itu dimasukkan amplop? 90.000, yang 10.000 ongkos ya. Oh iya. 20.000. Oke, baik, tidak perlu lama-lama ya, karena Bu ini sudah kode-kode waktu sudah selesai. Ya. Kita hitung bersama-sama. Dari 55 Bu ya. 1, 2, 3. Selamat, kalian mendapatkan voucher free 1 cup Pop kopi. mie. Tepuk tangan dong. Ada. Tapi tentunya nanti ya ditukarkannya nanti pas buka Iya, puasa ya. Pas buka puasa. Tukarkannya di mana ini? Di kantinnya ibu yang sebelah sana, tidak Ya. boleh di yang sekitar ya. Baik. Harus yang ibu yang di yang tadi yang sana. pojok yang. Yang tadi sudah kerjasama dengan kita. Ya, rasanya boleh apapun, rasa sapi, anak sapi juga boleh. Betul. Anak sapi panggang. Betul. Jadi tadi kita membahas anak sapi, nanti bisa memilih kopi rasa anak sapi. Strawberry juga boleh kalau Ya. ada. Ya, langsung kita serahkan ya Pak Musda. Oke. Ini Mbak Aurora, selamat. Ya. Bisa buat buka puasa nanti ya. Nih, Mas Alektrada. Kok satu Bu? Senlo berarti 1 cup berdua. Iya, karena tadi nggak apa-apa, tenang. Waduh, jadi mau nambahin loh, tapi mereka nggak apa-apa Ibu. Nah ya gimana ya, kan kalau kita maksakan nggak boleh. Ya udah, satu aja ya berarti ya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, alhamdulillah. Nggak nambah lagi. Oke ya. Baik, sudah ya. Bu Umi katanya niat baik kok dibatalkan piye Bu? Maksudnya niat bagi dibatalkan apa ya? Suruh ngasih lagi. Suruh ngasih lagi. Lo yang dikasih lo nggak mau. Nah, iya, kamu mau nggak? Karena dia itu. Sudah ya. Udah ya. Baik anak-anak, itulah tadi apa yang perlu kita bahas bersama-sama ya. Yang terpenting adalah kalian nanti mempraktekkan itu di kehidupan sehari-hari tentunya ya. Baik, langsung saja kita. Mudah-mudahan bermanfaat ya anak-anak ya. betul. Amin ya rabbal alamin. Langsung kita akhiri penasihat ya. Siap? Baik. Pak bisa punya pantun. Kolak manis pisang raja Cakep, dipakai buka sangat menyegarkan. cakep, Sibuk bermain boleh saja, cakep. tapi ibadah jangan dilupakan. Satu lagi dong. Bonus 1 lagi. Es kelapa rasanya seger, Cakep, biar manis ditambahin gula. cakep. Ramadan smart gak boleh mager. Ayo semangat cari pahala. Wah, semangat sekali mereka ya. Oke, sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Selamat kembali. Ya, silakan kembali.